selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Maria Ferdolin Zaya, biasa disapa Dolin, dari program studi pendidikan IPA semester 5 dengan NIM 2022-06009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari PROTA atau program tahunan, PROMES atau program semester, CP atau capaian pembelajaran, ATP atau alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran IPA. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai PROTA atau program tahunan. Program tahunan atau PROTA merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai alur tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. PROTA dipersiapkan dan dikembangkan pada setiap tahun pelajaran karena PROTA merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, alur tujuan pembelajaran, dan capaian pembelajaran. Dalam program tahunan ini yang saya buat adalah program tahunan untuk kelas 7, di mana di dalamnya terdapat 7 mata pelajaran yang terdiri dari 2 semester. Yang pertama, untuk semester 1 terdapat 4 materi. Yang pertama, materi tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah dengan alokasi waktu yang dibutuhkan 18 JP atau 18 jam pelajaran. Yang kedua, materi tentang zat dan perubahannya dengan alokasi waktu 14 JP atau 14 jam pembelajaran. Yang ketiga, suhu, kalor, dan pemuaian dengan alokasi waktu 20 JP atau 20 jam pembelajaran. Dan yang keempat, hubungan gerak dan gaya dengan alokasi waktu 20 JP atau 20 jam pembelajaran. Yang berikutnya, materi-materi untuk semester 2 dalam program tahunan ini. Yang pertama, ada klasifikasi makhluk hidup dengan alokasi waktu 26 JP atau 26 jam pembelajaran. Yang kedua, ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia dengan alokasi waktu 26 JP atau 26 jam pembelajaran. Dan yang ketiga, bumi dan tata surya dengan alokasi waktu 20 JP atau 20 jam pembelajaran. Selanjutnya, komponen yang terdapat dalam program tahunan ini adalah yang pertama, semester, yang kedua, materi pembelajaran, yang ketiga, tujuan pembelajaran, dan yang keempat, alokasi waktu. Alokasi waktu yang terdapat pada program tahunan ini yang saya buat adalah sebanyak 144 JP atau 144 jam pembelajaran. Pada program tahunan yang saya buat ini terdapat mata pelajaran yang telah ditentukan, yaitu materi pada semester 1 tentang zat dan perubahannya, di mana terdapat tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, membedakan sifat fisika dan sifat kimia. Yang kedua, menjelaskan penyebab terjadinya perubahan wujud zat. Yang ketiga, membedakan berbagai perubahan wujud zat. Yang keempat, mengidentifikasikan perubahan zat seperti perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang keempat, menjelaskan massa jenis suatu zat. Yang kelima, menganalisis akibat dari perbedaan massa jenis berbagai zat. Dari tujuan pembelajaran yang ada terdapat dan dapat membantu siswa untuk lebih mampu berpikir kritis, kreatif, serta mandiri agar suatu proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Berikut contoh dari PROTA atau program tahunan yang saya buat sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat contoh dari program tahunan yang saya buat dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dengan materi
zat dan perubahannya. Di sini saya buat protanya untuk kelas 7 dengan waktu atau alokasi waktu sebanyak 144 JP. Nah, komponen yang saya buat dalam program tahunan ini, yang pertama ada semester, yang kedua ada materi pembelajaran, yang ketiga ada tujuan pembelajaran, dan yang keempat ada alokasi waktu. Untuk semester 1 terdapat 4 materi. Yang pertama ada hakikat ilmu sains dan ilmu metode ilmiah, yang kedua zat dan perubahannya, dan yang keempat, yang ketiga suhu, kalor dan pemuaian, dan yang keempat hubungan gerak dan gaya. Nah, di sini materi yang sudah dibagikan untuk saya, materi tentang zat dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini, yang pertama dapat membedakan sifat fisika dan sifat kimia zat, yang kedua menjelaskan penyebab terjadinya perubahan wujud zat, yang ketiga membedakan berbagai perubahan wujud zat, yang keempat mengidentifikasikan perubahan zat seperti perubahan fisika dan perubahan kimia, yang kelima massa jenis suatu zat, yang keenam menganalisis akibat dari perbedaan massa jenis berbagai zat. Dengan alokasi waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini, dengan tujuan pembelajaran yang ada adalah 14 JP atau 14 jam pembelajaran. Sedangkan materi yang ada untuk semester 2, yang pertama tentang klasifikasi makhluk hidup, yang kedua tentang ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia, dan yang ketiga bumi dan tata surya. Jadi jumlah jam pembelajaran yang akan dicapai pada prota ini sebanyak 144 jam pembelajaran. Selanjutnya penjelasan mengenai PROMES atau program semester. PROMES atau program semester merupakan sebuah program yang di dalamnya berisi garis besar terkait hal yang ingin dicapai dalam satu semester. PROMES berisi rumusan pokok aktivitas guru dalam melakukan proses pembelajaran selama satu semester dengan memperhatikan materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alokasi waktu. Dalam PROMES ini terdapat mata pelajaran yang akan digunakan selama satu semester saja. Misalnya pada PROMES yang saya buat ini hanya untuk PROMES semester 1 saja. Mata pelajaran yang ada dalam PROMES semester 1 adalah yang pertama ada hakikat ilmu sains dan metode ilmiah, yang kedua dengan alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 18 JP, yang kedua zat dan perubahannya dengan alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 14 JP, yang ketiga suhu, kalor, dan pemuaian dengan alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 20 JP, yang keempat hubungan gerak dan gaya dengan alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 20 JP. Jadi jumlah JP atau jam pembelajaran yang dibutuhkan selama satu semester adalah 72 JP atau 72 jam pembelajaran. Bulan atau waktu yang dibutuhkan selama satu semester adalah dari bulan Juli sampai bulan Desember, di mana terdapat 4 minggu dalam satu bulan. Materi pelajaran yang sudah dibagi adalah materi tentang zat dan perubahannya, di mana tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari materi ini adalah satu, mendeskripsikan perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, membedakan sifat fisika dan sifat kimia. Yang ketiga, menjelaskan penyebab terjadinya perubahan wujud zat. Yang keempat, membedakan berbagai perubahan wujud zat. Yang kelima, mengidentifikasikan perubahan zat sebagai perubahan fisika atau perubahan kimia. Yang keenam, menghitung massa jenis suatu zat. Dan yang ketujuh, menganalisis akibat dari perbedaan massa jenis berbagai zat. Tujuan pembelajaran yang pertama dan kedua
dilaksanakan pada bulan kedua, yaitu bulan Agustus di minggu kedua, karena pada minggu pertama bulan Agustus masih digunakan untuk membahas materi pertama, yaitu materi tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran ketiga dan keempat dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Agustus, sedangkan tujuan pembelajaran yang kelima, keenam, dan ketujuh dilaksanakan pada minggu keempat. Contohnya, teman-teman bisa lihat dari Promex yang sudah saya buat. Selanjutnya, keterangan dari gambar yang sudah saya buat pada Promex ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, warna kuning artinya menunjukkan kegiatan belajar mengajar asesmen. Yang kedua, warna orange artinya menunjukkan asesmen sumatif lingkup. Yang ketiga, warna hijau artinya menunjukkan sumatif tengah semester proyek. Yang keempat, warna merah artinya menunjukkan materi asesmen sumatif akhir. Yang kelima, warna ungu artinya menunjukkan penguatan profil belajar Pancasila. Dan yang keenam, warna biru artinya menunjukkan libur semester. Yang berikutnya, penjelasan mengenai capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangannya. CP memiliki beberapa komponen, yaitu rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, capaian setiap fase secara keseluruhan, capaian setiap fase menurut elemen. Contoh dari CP yang saya buat, teman-teman bisa lihat contoh CP berikutnya. Pada contoh fase tersebut terdapat 3 komponen. Yang pertama elemen, yang kedua capaian pembelajaran, dan yang ketiga lingkup materi. Artinya elemen di sini pemahaman tentang IPA. Capaian pembelajaran itu peserta didik mampu mengidentifikasikan perubahan wujud zat, sifat dan karakteristik wujud zat, jenis-jenis wujud zat, serta membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Ruang lingkup yang akan dicapai pada CP ini, yang pertama pengertian wujud zat, jenis-jenis wujud zat, sifat dan karakteristik wujud zat, perubahan wujud zat di lingkungan sekitar, dan perubahan fisika dan kimia di lingkungan sekitar. Pada capaian pembelajaran ini terdapat fase D. Yang berikutnya, penjelasan mengenai alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah serangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dalam suatu fase pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Contoh dari ATP atau alur tujuan pembelajaran yang saya buat, teman-teman bisa lihat contoh sebagai berikut. Komponen yang terdapat dalam alur tujuan pembelajaran juga sama seperti komponen yang terdapat pada capaian pembelajaran, seperti ada lingkup materi, tujuan pembelajaran, dan alokasi waktu. Yang kelima, penjelasan mengenai modul ajar. Modul ajar adalah bahan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Modul ini biasanya berisi materi, petunjuk, latihan, dan kegiatan yang dirancang agar siswa dapat memahami topik tertentu dengan cara yang lebih terorganisir. Modul ajar dapat digunakan oleh guru untuk pengajaran untuk menyampaikan materi secara lebih efektif dan memudahkan siswa dalam proses pembelajaran secara mandiri. Modul ajar biasanya memiliki tujuan pembelajaran yang jelas serta dilengkapi dengan metode evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Modul ajar ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa serta dapat digunakan dalam berbagai format, baik cetak maupun digital. Selanjutnya saya akan paparkan contoh dari modul ajar yang saya buat. Nah, komponen-komponen yang terdapat dalam modul ajar yang telah saya buat, yang pertama ada identitas, yang kedua ada capaian pembelajaran, yang ketiga ada elemen capaian, yang keempat ada tujuan pembelajaran, yang kelima ada pemahaman bermakna, yang keenam ada pertanyaan pemantik,
Yang ketujuh ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang kedelapan ada profil belajar Pancasila. Yang kesembilan ada materi pembelajaran. Yang ke-10 ada model dan metode pembelajaran. Yang ke-11 ada media dan bahan. Dan yang ke-12 ada langkah-langkah pembelajaran. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis penilaian. Nah, teman-teman bisa melihat dari contoh modul ajar yang saya buat mengenai apa arti dari identitas, apa arti dari komponen-komponen yang sudah saya jelaskan. Sekian saja penjelasan dari saya mengenai penjelasan dari Prota, Promax, CP, ATP, dan modul ajar. Sekian dan terima kasih.